Bab 16 Degradasi oksidatif asam amino siklus Korea. Pemandahan gugus amino dikatalisis oleh transaminase gugus amino dari ke-20 asam amino yang bisa dijumpai pada protein. Pada akhirnya dipindahkan pada tahap tertentu dalam degradasi oksidatif molekul tersebut. Jika tidak dipergunakan kembali untuk sintesis asam amino yang baru atau produk nitrogen lainnya, gugus amino ini dikumpulkan dan lambat dan diubah menjadi satu produk akhir yang dapat dikeluarkan pada manusia dan kebanyakan vertebrata daratan. Bentuk ini adalah urea. Pembebasan gugus amino dari kebanyakan asam amino dikatalisis oleh enzim yang disebut transaminase atau minotransferase. Pada reaksi ini yang kita kenal juga sebagai transaminase, gugus amino dipindahkan secara enzimatik ke atom karbon O pada oktoglutarate sehingga dihasilkan asam aketo sebagai analog dengan asam amino. Jika aktilulat merupakan senyawa umum pada 5 gugus amino dan kebanyakan suat asam amino yang lain, glutamat yang terbentuk berperan untuk menyampaikan gugus asam amino kepada lintas biosintetik tertentu atau menuju ke urutan akhir reaksi ini. Semua transaminase memiliki gugus prostetik yang terikat kuat dan mekanisme reaksi yang bersifat umum. Gugus prostetik peridoksal fosfat merupakan tanaman piridoksin atau vitamin B6. Piridokal fosfat berfungsi sebagai senyawa atau perantara pembawa gugus amino pada sisi aktif transaminase. Selama berlangsungnya siklus transaminase mengkatalisis reaksi Planck biomolekuler substrat pertama asam amino 1 meninggalkan enzim sebagai asam aketo setelah melepaskan gugus aminonya sebelum substrat berdua asam aketo. Alamin transaminase juga bisa disebut glutamat, periposa transaminase GPT, dan aspartal transaminase. Penting dalam diagnosis kerusakan jantung dan hati. Penyumbatan pembuluh arteri koroner oleh gumpalan lemak dapat menyebabkan anoksia lokal yang fatal dan lambat dan laun degenerasi bagian tertentu otot jantung. Modus ini disebut infarksi miokardial. Kerusakan tersebut menyebabkan enzim ini bocor dari sel jantung yang rusak ke dalam aliran darah. Pengukuran konsentrasi di dalam serum dapat darah oleh uji SGPT dan SGOT dan enzim jantung yang lain. Kreatikinase dapat memberikan informasi penting mengenai tingkat kerusakan jantung. Kreatikinase merupakan enzim jantung pertama yang muncul di dalam darah setelah serangan jantung. Enzim ini juga menghilang dengan cepat dari darah. GOT adalah enzim kedua yang muncul dari GPT. Mengikutinya kemudian dehidrasi laktat juga bocor dari otot jantung anaerobik atau yang mengalami kerusakan. Prostetik dalam bentuk pirodosamin fosfat. Molekul ini sering kali sekarang membentuk basa script dengan keteglutarat yang segera menerima perpindahan gugus asam amino. Pada hakikatnya melalui kebalikan reaksi yang membentuknya. Pengukuran aktivitas transaminase alanin dan asparat di alam serum darah merupakan prosedur diagnostik yang penting di dalam ilmu kedokteran yang digunakan untuk menentukan gawatnya serangan jantung dan untuk memantau penyembuhan penyakit ini. Kerangka karbon asam amino diuraikan oleh 20 lintas yang berbeda. Terdapat 20 asam amino baku di dalam protein. Semuanya memiliki kerangka karbon yang berbeda-beda. Sehubungan dengan ini terdapat 20 lintas katabolit yang berbeda untuk penguraian, karena lintas yang dilalui secara total biasanya mencapai hanya 10%. Energi tubuh tiap-tiap asam amino dari ke-20 jenis rata-rata mencapai hanya kira-kira 0,5% dari katabolisme total. Oleh karena itu, linus asam amino secara sendiri tidak seaktif glikosilisis dan siklus asam sitrat. Karena alasan inilah kita tidak akan mengamati semua lintas ini secara
terperinci. Pada kenyataan, lintas kebanyakan 20 asam amino yang itu menyatu berbentuk hanya 5 produk, semuanya memasuki siklus asam sitrat. Untuk menyempurnakan oksidasi senyawa ini menjadi CO2 dan H2O. 10 asam amino menghasilkan asetil-CoA selama penguraiannya. Kerangka karbon dari 10 asam amino menghasilkan asetil-CoA yang langsung memasuki siklus asam sitrat. 5 dari 10 asam amino diuraikan menjadi asetil-CoA melalui pirufat. 5 asam amino sisanya diubah menjadi asetil-CoA yang lalu diuraikan untuk membentuk asetil-CoA. Kelima asam amino yang masuk melalui pirufat adalah alanin, sistein, glisin, serin, dan treonin. Alanin langsung menghasilkan pirufat melalui transminasi dengan ketoglutarat. Keempat karbon asam amino treonin diuraikan menjadi 2 karbon glisin melalui 2 lintas sebagai berikut. Molekul ini diubah menjadi serin suatu asam amino 3 karbon oleh penambahan gugus hidroksimetil yang dibawa oleh koenzim tetrahidrofolat. Di dalam lintas kimia kedua atom tidak dapat memasuki siklus asam sitrat. Yang satu dikeluarkan sebuah CO2 yang lain menjadi gugus metilin N3N6 metilin tetrahidrofosfat yang dipergunakan sebagai molekul pemberi metil di dalam lintas biosintetik tertentu. Sebagian kerangka karbon asam amino fenilalanin, titrosin, lisin, triptofan, dan leu menghasilkan asetasil-CoA yang lalu diubah menjadi asetil-CoA. 2 lintas dalam rangkaian ini diperlukan secara khusus. Lintas dari triptofan menuju asetil-CoA merupakan lintas yang paling kompleks antara lintas katabolisme asam amino dalam jaringan hewan. Lintas memiliki 13 tahap. Beberapa senyawa aturan pada katabolisme triptofan merupakan pemula yang diperlukan bagi biosintesis biomolekul lain yang termasuk serotinin yang neurotroman, suatu neuroman, dan asam nikotinel, suatu vitamin. Lintas katabolik triptofan karenanya memiliki sejumlah pencabangan yang memungkinkan pembentukan beberapa produk lain dan dari pemula tunggal triptofan. Lintas kedua yang patut diperhatikan di dalam kelompok ini adalah yang berasal dari fenilalanin. Fenilalanin dari produk oksidasinya tirosin diuraikan menjadi 2 bagian. Keduanya dapat memasuki siklus asam sitrat tetapi pada detik yang berbeda. 4 dari 9 atom karbon fenilalin dan tirosin menghasilkan asetoasetat bebas yang lalu diubah menjadi asetoasetil-CoA. Bagian 4 karbon kedua dari tirosin dan fenilalin diperoleh kembali sebagai fumarat, suatu senyawa antara dari siklus asam sitrat. Dari siklus asam sitrat 8 dari 9 atom karbon dari kedua asam amino ini karenanya memasuki siklus asam sitrat. Karbon dan sisanya terlepas sebagai CO2. Fenilala katabolisme fenilalin mengalami kelainan pada beberapa orang. Banyak jenis-jenis kelainan genetik pada metabolisme asam amino yang telah diidentifikasi pada manusia. Pada keadaan ini, suatu gen spesifik yang menjadi sekuens asam amino pada beberapa enzim di dalam lintas asam amino telah mengalami mutasi sebagai akibatnya enzim yang disintesis berdasarkan gen yang telah terubah ini menderita kelainan karena enzim ini mengandung asam amino yang salah pada beberapa posisi kritis di dalam rantai polipeptida atau telah kehilangan atau menambah residu asam aminonya. Enzim yang telah terubah secara genetik ini dapat betul-betul tidak aktif atau enzim ini dapat memperlihatkan hanya sebagai aktivitas enzim normal. Ini disebabkan karena nilai Km atau Fmax yang terubah kebijakan kelainan genetik yang berhubungan dengan metabolisme asam amino yang menyebabkan senyawa spesifik terakumulasi. Pada beberapa kelainan ini, ikatan saraf tertentu tidak dapat berkembang secara baik dan menyebabkan retardasi mental.
Terdapat lebih dari 2.000 jenis ke kelainan atau penyakit genetik pada manusia dan jumlah ini terus meningkat dengan cepat. Lebih dari 120.000 bayi dengan penyakit genetik dilahirkan setiap tahun di Amerika. Dalam banyak hal, harga emosional terhadap penderita yang terlihat amat tinggi dan tidak mungkin dapat dihitung. Biaya bagi masyarakat juga tinggi, memerlukan pendekatan orang tua, penderita, dan pendidikan masyarakat yang lebih baik. Phenylketonuria merupakan salah satu contoh penyakit genetik yang relatif umum dijumpai yang dapat dideteksi dan diobati. Jika penyakit yang ditemukan pada masa bayi dan kanak-kanak ini diberikan pengawasan diet secara hati-hati selama 6 tahun pertama hidupnya, anak ini akan berkembang menjadi dewasa yang normal. Deteksi dan pengobatan penyakit ini memakan biaya yang tinggi. Namun demikian, terpisah dari pertimbangan kemanusiaan, harga yang harus dibayar jika kita tidak memeriksa dan mengobati anak-anak PKU jauh lebih besar. Pada tahun 1980, biaya uji PKU kira-kira 52 per bayi. Biaya ini mencapai 56 juta untuk menguji 3 juta anak-anak yang dilakukan setiap tahun di Amerika Serikat. Karena kejadian uji positif PKU kira-kira dalam 10.000 kelahiran, program pengujian ini akan menemukan sebanyak 300 anak-anak menderita setiap tahun yang harus menerima khusus bebas finalin. Biaya pemberian diet mencapai dari 100.000 per tahun bagi tiap anak. Biaya pembelian diet per tahun karenanya dapat mencapai 1,8 juta biaya total tahunan program nasional. Karenanya mendekati 58 juta dan selanjutnya dapat diharapkan meningkat. Jumlah ini kelihatannya amat tinggi untuk membiayai 300 anak. Tetapi jika tidak dilakukan, kita akan menghadapi hal yang jauh lebih mahal. Bila tidak dilakukan uji kelahiran ke 300 anak ini, mungkin harus dipelihara seumur hidup di dalam lembaga mental untuk rata-rata 30 tahun dengan biaya total 10.000 per tahun per anak. Analisis untung atau rugi ini memperlihatkan bahwa program nasional PKU walaupun memerlukan lebih dari 8 juta per tahun, pada akhirnya dapat menghemat 10 kali jumlah tersebut. Jadi sedikitnya bagi PKU, maka ini jelaslah seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hal yang serupa mungkin berlaku bagi kelainan genetik lainnya. 5 asam amino diubah menjadi ketoglutarat. Kerangka karbon dari 5 asam amino, arginin, histidin, asam gumat, glutamin, dan prolin, memasuki siklus asam sitrat melalui ketoglutarat. Phenalin dan tirosin menghasilkan fumarat. Phenalin dan tirosin menghasilkan fumarat seperti ditunjukkan di atas. Phenalin dan tirosin masing-masing menghasilkan 2 produk dengan 4 karbon, asetoasetat dan fumarat. Asetoasetat memasuki siklus asam sitrat dalam bentuk asetil-CoA, sedangkan fumarat tentunya merupakan senyawa siklus ini. Lintas oksalasetat, kerangka karbon asparagin dan asam asparat pada akhirnya memasuki siklus asam sitrat melalui oksalasetat. Enzim asparagginase menganalisis hidrolisis asparagin menjadi asparat. Asparat lalu memberikan gugus aminonya kepada ketoglutarat di dalam reaksi transminasi menghasilkan glutamat. Sisa kerangka karbon asparat yaitu oksalasetat memasuki siklus asam sitrat. Sekarang kita telah melihat bagaimana ke-20 jenis asam amino setelah deaminasasinya diberikan oleh dehidrogenasasi, dekarbonasi, dan reaksi-reaksi lain menghasilkan sebagian dari kerangka karbon dalam bentuk 5 senyawa antara utama yang telah kita kenal baik yang dapat memasuki siklus asam sitrat. 3 asam amino diubah menjadi suksinil-CoA. Kerangka karbon neonil
isoleusin dan polin lambat laun terdegradasi oleh lintas yang menghasilkan suksinil-CoA. Senyawa antara siklus asam asetat, isoleusin dapat dan palin melalui pola penguraian yang agak serupa. Keduanya mengalami transminase diikuti oleh dekarboksilasi oksidatif asam aketon yang dihasilkan 4 dari 5 atom karbon. Valin diubah menjadi asam suksinat. Demikian pula 3 dari 6 atom karbon isoleusin. Ketiga, asam aketon yang diturunkan oleh daminasi valin, isoleusin, dan leusin melalui proses dekarbosilasi oksidatif oleh kompleks enzim yang sama, yaitu sistem aketodehidrogenase, yang pada beberapa orang tidak bekerja sempurna. Beberapa asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan beberapa lainnya menjadi senyawa keton. Kita telah melihat bahwa 5 asam amino diubah menjadi asetil-CoA sebagai hasil proses penguraiannya. Asam amino tersebut dapat menghasilkan senyawa keton di dalam hati karena asetil-CoA dapat diubah menjadi asetoasetat dan hidroksibutirat. Kelima asam amino ini disebut ketogenik. Kemampuannya membentuk senyawa keton terutama lihat nyata pada penderita diabetes mellitus. Di dalam tubuh penderita sejumlah besar senyawa keton diproduksi oleh hati tidak hanya dari asam lemak tapi juga dari asam amino ketogenik. Alanin membawa amonia dari otot ke hati. Alanin juga memegang peranan khusus dalam mengangkut amonia menuju hati dalam bentuk tidak beracun. Otot seperti jaringan lain menghasilkan amonia selama proses penguraian asam amino. Selain itu, amonia juga dihasilkan dan diaminasi adenilat, yang merupakan proses yang menonjol pada otot kerangka aktif. Amonia yang dibentuk dari kedua sumber ini diangkut dari otot menuju ke hati oleh asam amino lanin melalui kerja siklus glukosa alanin. Pada siklus ini amonia diubah menjadi gugus amino glutamat oleh aktivitas glutamat dehidrogenase. Glutamat yang terbentuk sekarang memindahkan gugus aminonya ke molekul piruvat, produk yang segera tersedia dari glukosis otot oleh aktivitas alanin transminase. Alanin yang merupakan asam amino netral tanpa muatan pada pH di sekitar 7 terlepas ke dalam darah di bawah ke hati. Di sini, alanin memindahkan gugus aminonya ke aketo. Pengeluaran nitrogen asam amino merupakan problema biokimiawi lainnya. Bagaimana kelebihan nitrogen amino pada akhirnya dikeluarkan dari tubuh? Dari penelitian biokimia komparatif pada berbagai spesies hewan telah ditemukan bahwa nitrogen amino dikeluarkan dalam salah satu dari 3 bentuk utama ini: sebagai amonia, sebagai urea, atau sebagai asam urat. Kebanyakan spesies akuatik seperti golongan telous atau ikatan berulang mengeluarkan nitrogen amino sebagai amonia dan karenanya dinamakan hewan amonotelik. Kebanyakan hewan terestrial mengeluarkan nitrogen amino dalam bentuk urea dan karenanya merupakan ureotelik, dan burung kadal serta ular mengeluarkan nitrogen asam amino sebagai asam urat dan dinamakan ureotelik. Glutaminase berpartisipasi di dalam pengeluaran amonia. Pada hewan amonotelik, gugus amino mengalami transminase dari beberapa asam amino ketoglutarat untuk membentuk glutamat yang lalu melanjutkan proses deaminase oksidatif melalui glutamat degradasi untuk menghasilkan amonia base di dalam hati. Mitokondria. Urea dibentuk oleh siklus urea. Pada hewan ureotelik, amonia yang dihasilkan dari deaminasi asam amino diubah menjadi urea di dalam hati. Mekanisme skeletik yaitu siklus urea yang pertama kali ditemukan oleh Hans Krebs dan Kurt Hasselith
pada 1932. Jadi Krebs adalah penentu dan siklus metabolik utama. Beliau menemukan siklus urea dahulu di dalam penelitian yang dilakukan pada saat beliau menjadi anggota staf medis di suatu rumah sakit di Freiburg. Siklus urea tidak terdiri atas beberapa tahap kompleks. Sekarang marilah kita tahap-tahap yang berurutan yang menyusun siklus urea seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahap selanjutnya, arginosuksinat segera teroleh oleh arginosuksinat berhasil untuk membentuk arginin dan fumarat bebas. Fumarat yang terbentuk kembali menuju kumpulan senyawa antara siklus asam sitrat. Perhatikan bahwa kita di sini memiliki mata rantai di antara siklus urea dan siklus asam sitrat. Memang kedua siklus Krebs ini bersamaan sama telah dipandang sebagai bersiklus Krebs. Harga energi sintesis urea, kita perhatikan pada persamaan atas bawah. Sintesis suatu molekul memerlukan 4 gugus fosfat berenergi tinggi. 2 ATP diperlukan untuk membuat karbomal fosfat dan satu lagi diperlukan untuk membentuk arginoksinat. Tetapi pada reaksi yang telah akhir ini, ATP mengalami penguraian pirose fosfat menjadi AMP dan pirose fosfat yang dapat dihidrolisis untuk menghasilkan 2 ortos fosfat. Jadi, harga energi yang harus dibayar untuk membuat suatu molekul urea pada akhirnya adalah 4 ATP. Kerusakan genetik pada siklus urea menyebabkan kelebihan amonia di dalam darah. Orang-orang dengan kerusakan genetik menurun pada suatu enzim atau enzim lain yang diperlukan di dalam siklus urea menderita hambatan dalam membentuk urea dan dari amonia. Hewan ini tidak dapat menerima diet berprotein tinggi karena asam amino yang dikenakan dalam jumlah yang melebihi kebutuhan minuman harian. Bagi sintesis protein akan terdominasi di dalam hati dan menyebabkan amonia bebas muncul di dalam darah. Seperti telah kita lihat, amonia amat beracun dan menyebabkan gangguan dan perkembangan mental yang lambat dan dalam jumlah tinggi, menyebabkan koma dan kematian. Penderita dengan gangguan pada siklus urea seringkali diobati dengan mengganti asam amino yang bersifat sangat esensial untuk pertumbuhan yang terdapat di dalam dietnya dengan analog asam ketonya.